Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 23 September 2022 di hari peringatan wajib Santo Padre Pio. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan, siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus bagi Anda dan saya? Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam banyak kesempatan mendengarkan sharing umat ataupun sesama imam atau biarawan biarawati tentang pengalaman pribadi akan Tuhan, baik itu di Indonesia, di Filipina, Papua Nugini, dan juga di Jerman, Tuhan Yesus paling sering diceritakan pertama-tama sebagai Tuhan. Itu pasti sebagai Tuhan. Kemudian penolong di saat susah. Kemudian sebagai pengampun, sebagai damai, dan masih banyak lagi lainnya. Semuanya adalah pengalaman pribadi. Kami saling menceritakan pengalaman pribadi. Dan pengalaman-pengalaman pribadi ini lahir dari pengalaman relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Baik dalam hidup spiritual, dalam hidup rohani, ataupun dalam hidup sosial, ataupun hidup non-spiritual. Bagaimana seluruh pengalaman kehidupan itu dilihat sebagai satu pengalaman dengan Tuhan, satu pengalaman interaksi dengan Tuhan. Relasi pribadi yang akrab dengan Tuhan menentukan sejauh mana pengenalan akan Tuhan dan siapa Tuhan yang digambarkan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus melontarkan dua pertanyaan sebenarnya. Jadi bukan hanya satu pertanyaan siapakah dia, tapi ada dua. Yang pertama, siapakah dia menurut orang banyak, di mana kita bisa lihat dalam Injil mudah untuk dijawab.
karena merupakan rangkuman dari apa pendapat orang banyak tentang dia. Sedangkan yang kedua lebih bersifat personal atau pribadi. Siapakah dia menurut para muridnya? Dan seluar biasa dalam Injil, Petrus sebagai pemimpin dari para murid, dia dengan cepat mewakili teman-temannya, memberikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang tepat. Engkaulah Kristus dari Allah. Satu jawaban yang hemat saya tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari pengalaman personal bersama Sang Guru, bersama Tuhan Yesus. Pengalaman akan ketuhanan Yesus, pengalaman akan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan, pengalaman disentuh oleh Yesus sendiri, Sang Mesias, pengalaman yang sangat-sangat personal. Dan itu membuat Petrus mampu untuk mengatakan, engkaulah Kristus dari Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menarik juga untuk disimak, untuk dilihat, untuk direnungkan adalah bahwa Yesus, dia kemudian menekankan soal apa yang akan dialaminya. Dia yang adalah Mesias, dia akan menanggung penderitaan, dibunuh, tapi kemudian bangkit. Sesuatu yang tidak biasa sebetulnya. Tapi kali ini bukan itu fokusnya yang mau saya ajak Anda untuk merenungkannya. Saya ajak Anda merenungkan pada jawaban siapa Yesus dari Petrus. Jawaban Petrus sekali lagi lahir dari pengalaman personal akan Tuhan Yesus. Lahir dari pengalaman bagaimana mereka mengenal, bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus. Mengapa Petrus begitu spontan dan jujur akui itu? Hemat saya pertama-tama bukan hanya karena segala mujizat yang Yesus buat di depan mereka, tetapi lebih dari itu, Yesus sudah mengubah mereka secara perlahan. Mindset mereka sudah berubah. Sabda Yesus benar-benar masuk dalam hati mereka, dan mereka sadari bahwa yang seperti ini tidak bisa datang dari seorang manusia biasa, tapi mesti lebih. Dia adalah Kristus dari Allah. Pengalaman cinta Yesus pada mereka membuat mereka terbuka menerima Yesus. Yesus adalah segalanya buat mereka. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya? Siapakah Yesus itu? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus masuk dalam diri kita, kemudian merenungkan bagaimana relasi personal kita dengan Tuhan Yesus. Jawaban kita hendaknya tidak hanya berbicara soal umum-umum saja tentang Yesus, tetapi lebih mengarah pada relasi personal dengan Tuhan Yesus. Hasil dari relasi personal dengan Tuhan Yesus itu akan menjawab siapakah dia bagi kita. Yesus yang pasti adalah Tuhan kita. Pertanyaannya, sungguhkah kita mengalami Yesus sebagai Tuhan? Yesus adalah guru. Sungguhkah kita mengalami lewat sabda-sabdanya bahwa dia adalah guru kita? Apakah kita melaksanakan ajaran guru? Yesus sebagai penyembuh. Sungguhkah kita mengalami Yesus yang menyembuhkan? Dan masih banyak lagi yang bisa kita litanikan di sini. Saudara dan saudariku terkasih, untuk sampai pada relasi akrab dengan Yesus, hendaknya kita punya 4 hal ini.
Yang pertama, tentu saja punya iman. Kita harus punya iman pada Tuhan. Yang kedua, kita punya cinta. Hendaknya kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu terbuka pada Dia. Dan yang keempat, hendaknya kita selalu rendah hati agar kita bisa sungguh memahami relasi akrab dengan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari di hari peringatan wajib Santo Padre Pio, seorang kudus yang luar biasa, seorang kudus yang sungguh mengenal siapa Tuhan, seorang kudus yang menderita bersama Yesus, bahkan dia diberi karunia istimewa untuk mendapat 5 luka Yesus, stigmata. Dia sungguh memahami siapa Yesus. Kita mohon doanya agar kita juga bisa perlahan-lahan terus mengenal siapa Yesus bagi kita masing-masing. Dan semoga pengalaman kita akan Yesus ditambahkan, pengenalan kita akan Yesus ditambahkan. Semoga kita selalu mau masuk lebih dalam untuk mengenal Yesus. Saudara dan saudariku, dengan doa Santo Padre Pio, kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Kita mohon Tuhan untuk ini. Mari kita kenal Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu pada kami. Kami sering katakan kami mengenal Engkau, tetapi kenyataannya tidak. Kami terlalu berjalan sesuai ego kami. Kami tidak ikut Engkau. Kami mohon ampun ya Tuhan. Bantulah kami sungguh berelasi akrab denganmu. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda, seluruh keluarga Anda, segala usaha dan karya Anda dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyum.